Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat iman dimanapun berada. Dalam video kali ini kami dari Itiraf dan Ansarul Media akan menyajikan 7 panglima perang Islam terhebat sepanjang masa versi IA Media. Sejarah mencatat, Islam tersebar ke segala penjuru dunia berkat perjuangan yang tidak kenal lelah. Segala rintangan telah kaum muslimin hadapi untuk menyeru sekalian umat manusia agar menerima Islam sebagai jalan hidupnya. Tidak jarang untuk melaluinya harus ditempuh dengan jalan peperangan demi peperangan yang tidak terhitung jumlahnya. Dalam sejarah Islam, tercatat ada beberapa panglima besar hebat yang mendapat tugas untuk memberi komando bagi pasukan kaum muslimin, sehingga mereka berhasil dalam memenangkan setiap peperangan besar yang terjadi. Berikut adalah di antara para panglima besar muslim yang dikenal hebat dan handal dalam menyusun strategi perang dalam sejarah Islam. 1. Abu Sulaiman Khalid. Abu Sulaiman Khalid, anak dari Walid bin Al-Mughirah, atau dalam sejarah Islam dikenal dengan nama Khalid bin Walid, salah seorang sahabat Rasulullah yang dikenal ahli dalam bidang kemiliteran. Sepanjang karir militernya, saat ditunjuk sebagai panglima perang kaum muslimin, ia tidak pernah merasakan kekalahan dalam setiap peperangan yang dipimpinnya. Di bawah komandonya pula lah Jazirah Arabia untuk pertama kalinya dalam sejarah bersatu dalam satu entitas politik, yaitu kekhalifahan. Karena keberaniannya lah Khalid bin Walid mendapat julukan Saifullah al-Maslul, yang artinya si pedang Allah yang terbunuh. Khalid bin Walid yang lahir di Makkah pada tahun 585 Masehi dan wafat pada tahun 642 Masehi. Kini jasadnya dimakamkan di salah satu masjid di Suriah. Masjid itu bernama Khalid bin Walid Mosque. Saat ia wafat, Khalid menyumbangkan peralatan perang dan kudanya untuk berjihad di jalan Allah. Banyak para sahabat lain yang sedih akan kepergian sang pedang Allah. Khalid bin Walid ingin sekali meninggal dalam keadaan syahid di medan perang, tapi takdir Allah berkata lain. Khalid bin Walid meninggal pada tahun 642 Masehi di rumahnya sendiri. 2. Muhammad Al-Fatih. Sultan Mehmed II, atau juga dikenal sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih, atau sebutan lainnya yang kita kenal adalah Sang Penakluk. Kejayaannya dalam menaklukkan Konstantinopel menyebabkan banyak kawan dan lawan kagum dengan kepemimpinannya, serta taktik dan strategi perang yang dikatakan mendahului pada zamannya, dan juga kaedah pemilihan tentaranya. Ia merupakan salah satu anak diri dari Syekh Syamsuddin yang masih merupakan keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Sultan Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai pemimpin hebat dalam kejayaan Islam yang berhasil menaklukkan benua Eropa di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi dalam usianya yang baru berinjak 21 tahun saat itu. Beliau lahir pada tanggal 30 Maret 1423 Masehi di Edirne yang saat itu menjadi pusat dinasti pemerintahan Turki. Dalam penyerangannya ke Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih menyiapkan sebanyak 4 juta tentara untuk mengepung wilayah barat dan laut. Pengepungan ini berlangsung selama 50 hari lamanya. Tergambar dari kekuatan mereka untuk menyeberangkan puluhan kapal laut besar melalui jalur darat dalam satu malam. Hal ini tidak disangka-sangka oleh pasukan Bizantium. Tentara Sultan Muhammad Al-Fatih dikenal dengan tentara yang tidak takut mati. Akhirnya, tanggal 20 Jumaidil Awal 857 Hijriah atau 28 Mei 1453 Masehi, Sultan Al-Fatih berhasil memasuki kota Konstantinopel. Saat itu, beliau kehilangan ratusan ribu bala tentaranya. Tidak main-main, jatuhnya Konstantinopel menyebabkan jalur perdagangan rempah-rempah antara Eropa dan Asia Barat menjadi terputus begitu saja, mengakibatkan para pedagang harus mencari jalur di wilayah lainnya. 3. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, seorang panglima muslim yang sangat ditakuti dan tak kenal takut ketika perang salib berlangsung. Beliau dilahirkan di kota Tikrit, Irak.
pada tahun 1138 Masehi dan berasal dari suku Kurdi. Namanya dikenal di dunia Muslim dan Kristen karena pernah berjuang bersama kaum Muslim lainnya saat berperang melawan tentara salib. Sejak kecil, Salahuddin telah menekuni teknik berperang, strategi, dan politik di Baalbek, Lebanon, di mana saat itu ayah dari Sultan Salahuddin Ayyubi menjadi gubernur di daerah tersebut. Tak cuma itu, Salahuddin juga mempelajari teologi Sunni, menunggang kuda, menghafal hadis-hadis Nabi, menghafal Al-Quran, dan ilmu lainnya. Nama Salahuddin Al-Ayyubi terkenal sejak memimpin umat Islam dalam perang melawan tentara salib. Saat perang itu terjadi, Salahuddin yang lebih suka perdamaian daripada pertempuran berhasil menghentikan perang meskipun musuhnya telah diambang kekalahan. Hingga akhirnya dia berhasil merebut Yerusalem tanpa membalas tentara salib yang telah membunuh banyak pasukan muslim. Sejak itulah Salahuddin dijuluki sebagai singa padang pasir. Walaupun jago dalam berperang, sejatinya dia lebih suka perdamaian. Selain itu, dalam sejarah Islam, Salahuddin Al-Ayyubi juga mendirikan salah satu kerajaan bernama Dinasti Ayyubiyah. Daerah kekuasaannya pun cukup luas, meliputi Mesir, Yaman, kecuali pegunungan utara, Diyarbakir, Mekah, Hijaz, dan Irak Utara. Dinasti ini memiliki armada dan benteng yang kuat. Sejumlah benteng kokoh didirikan di daerah yang pernah menjadi kekuasaannya. Sampai pada akhir kejayaannya, Salahuddin beliau wafat pada tahun 1193 Masehi. Kematiannya menandakan bahwa kerajaan yang didirikan kian melemah. Dinasti Ayyubiyah berakhir ketika pemimpin terakhir Sultan Ayyubiyah terbunuh oleh budak Mamluk. 4. Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad adalah seorang jenderal perang dari kekhalifahan dinasti Umayyah. Ia adalah panglima perang yang berhasil menaklukkan Andalusia atau Spanyol saat ini. Konon, saat kapalnya berhasil mendarat di Andalusia, ia membakar kapal pasukannya di Teluk Gibraltar. Hal ini dilakukan agar tentara kaum muslimin terus maju tanpa kenal rasa takut melawan musuh. Pada Juli 710 Masehi, berangkatlah 4 kapal laut yang membawa 500 orang pasukan terbaik umat Islam. Pasukan ini bertugas mempelajari bagaimana medan perang Andalusia. Mereka sama sekali tidak melakukan kontak senjata dengan orang-orang Eropa. Setelah persiapan dirasa cukup dan kepastian kabar telah didapatkan, Tariq bin Ziyad membawa serta 7.000 pasukan lainnya melintasi lautan menuju Andalusia. Mendengar kedatangan kaum muslimin, Roderick yang tengah sibuk menghadapi pemberontakan-pemberontakan kecil di wilayahnya langsung mengalihkan perhatiannya kepada pasukan kaum muslimin. Ia kembali ke ibu kota Andalusia kala itu, Toledo, untuk mempersiapkan pasukannya menghadang serangan kaum muslimin. Roderick bersama 100.000 pasukan yang dibekali dengan peralatan perang lengkap segera berangkat ke selatan menyambut kedatangan pasukan Tariq bin Ziyad. Ketika Tariq bin Ziyad mengetahui bahwa Roderick membawa pasukan yang begitu besar, ia segera menghubungi Musa bin Nusair untuk meminta bantuan. Dikirimlah pasukan tambahan yang jumlahnya hanya 5.000 orang. Akhirnya, pada 28 Ramadan 92 Hijriah atau bertepatan dengan 18 Juli 711 Masehi, bertemulah dua pasukan yang tidak berimbang ini di Medina Sidonia. Perang yang dahsyat pun berkecamuk selama 8 hari. Kaum muslimin dengan jumlahnya yang kecil tetap bertahan kokoh menghadapi hantaman orang-orang Visigoth pimpinan Roderick. Keimanan dan janji kemenangan atau syahid di jalan Allah telah memantapkan kaki-kaki mereka dan menyirnakan rasa takut dari dada-dada mereka. Di hari ke-8, Allah pun memenangkan umat Islam atas bangsa Visigoth dan berakhirlah kekuasaan Roderick di tanah Andalusia. Setelah perang besar yang dikenal dengan Perang Sidonia ini, pasukan muslim dengan mudah menaklukkan sisa-sisa wilayah Andalusia lainnya. Musa bin Nusair bersama Tariq bin Ziyad berhasil membawa pasukannya hingga ke perbatasan di selatan Andalusia.
pada tahun 712, ia bersama Musa bin Nusair berhasil menaklukkan sekitar 2/3 semenanjung Liberia, termasuk Saragossa, Barcelona, dan Portugal. Ini adalah awal pemerintahan Muslim di Spanyol, sampai berakhir pada tahun 1492. Nah, sahabat Mandurima, itulah tadi penaklukan besar yang dilakukan oleh 4 panglima hebat dalam sejarah Islam. Jika sahabat iman di rumah menyukai video kami kali ini, silakan share video ini dan spam komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.